Nah, beberapa hari sebelumnya ada kaitannya nggak Mbak dengan eh, ditetapkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional? Dan sekarang kita akan merayakan Haul Gus Dur yang ke-16. Memperingati. Kita tidak merayakan sih. Kayaknya merayakan deh Mbak. Karena itu kayak bagi saya ya pribadi Iya, saya iya. pribadi Perayaan kayak kehidupan. merayakan terus kemudian ketemu value lagi kayak Iya, iya. charging. Charging. Kayak ngecas lagi gitu. Mungkin kadang-kadang kita agak apa ya? Kan di situ ketemu semua kan? Ya, Ketemu betul. semua orang-orang yang katakan tadi punya value yang sama, mulai dari yang baru-baru, yang baru apa namanya? Gen Z lah kalau sekarang misalnya yang baru ikut, terus ada yang tua-tua sampai angkatannya Pak Suaidi misalnya. Pak Suwaidi belum termasuk yang tua banget loh. Kalau udah lebih Tapi tua lagi kan temennya Gus Dur itu. Iya, betul. Udah temennya Iya, Gus Dur itu. Iya. Jadi Tak bilangin Pak Suwaidi loh. nanti tak bilang Dipandang sudah tua. Jadi kita ketemu di situ. Oh, kita jaringannya banyak Ya, betul, gitu betul. Saya rasa memang sekarang ini Haul Gus Dur itu menjadi ruang baru ya, di mana kita bisa berkumpul dengan semangat atau suasana yang benar-benar inklusif. Walaupun itu namanya haul dan pasti ada tahlil gitu yang artinya sangat religius, dalam hal ini Islam begitu. Tetapi setelah itu kan selalu diikuti dengan refleksi yang sifatnya budaya gitu, yang embracing atau merangkul semua hal yang dulu oleh Gus Dur diperjuangkan, dirayakan, diperkuat begitu. Iya kan, nilainya Gus Dur kan banyak ya, diantaranya yang paling dipegang teguh kan keadilan buat semua orang ya. Betul. Dan apapun agamanya, apapun sukunya kita ketemu di situ. Ketemu di Semua situ. orang Latar belakang apapun butuh bisa ketemu keadilan. di situ ya. Betul. Nah, di tahun ini temanya adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Apa itu Mbak? Artinya itu apa? Artinya demokrasi. Artinya demokrasi. Itu kan terjemahan dari demokrasi sebetulnya. Itu Demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kenapa itu menjadi penting? Semangat demokrasi itu adalah tidak ada yang tertinggal gitu. Artinya setiap rakyat itu punya martabatnya, punya haknya, punya sumber daya pribadinya, potensinya, aspirasinya begitu. Dan harusnya menjadi tujuan akhir atau muara dari sebuah negara, bangsa. Tujuannya rakyat. Tujuannya rakyat. Untuk kalau untuk Indonesia misalnya, itu bisa kita lihat dari cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu cita-citanya itu kan rakyat yang adil, makmur, sentosa. Gitu. Jadi kan untuk rakyat. Iya. Apapun yang kita lakukan di Indonesia, yang maksudnya pada skala bangsa begitu ya, bangsa dan negara, harusnya untuk rakyat. Dan dalam konsep demokrasi itu untuk rakyat itu artinya juga melibatkan rakyat. Juga melibatkan itu artinya harapannya, aspirasinya, kebutuhannya itu diperhatikan dalam menyusun atau mengelola kehidupan bersama. Tetapi juga partisipasinya sebagai aktor itu juga harus dipenuhi. Jadi bukan hanya nerima. Jadi gampangannya begini, nggak hanya menerima bansos, atau nggak hanya dijadikan pasar ekonomi, atau dijadikan sebagai pelengkap penderita bahkan gitu. Itu tidak begitu gitu. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu artinya negara dan bangsa ini itu harus berangkatnya dari rakyat, melibatkan rakyat, dan hasilnya untuk rakyat. Gitu. Nah, ini yang kita mau angkat di Haul Gus Dur ke-16 tahun 2025 ini, karena kita melihat semangat ini sekarang sedikit meluntur. Sedikit apa banyak ya? Meluntur begitu. Semangat ini meluntur baik di rakyat sendiri
maupun di penyelenggara negara atau aktor yang lain, begitu. Terutama dalam hal ini partai politik, begitu. Dan ini satu alarm ya buat kita, begitu. Nah, kenapa kita angkat ini? Karena Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan ini, kedaulatan rakyat, kedaulatan sipil, itu beliau betul-betul perjuangkan, dan beliau mengajarkan kepada kita sikap pribadi maupun sikap kepemimpinan. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil, strategi-strategi yang diambil itu yang berangkatnya dari itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau di lingkungan NU itu Gus Dur selalu menggunakan kaidah tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah gitu. Kebijakan atau keputusan pemimpin haruslah disandarkan atau ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Jadi bukan untuk kepentingan dia pribadi atau pertimbangan dia pribadi atau bahkan untuk kepentingan kekuasaan, tetapi kekuasaan itu harusnya untuk rakyat, gitu. Nah itu semangat itu yang ingin kita hidupkan kembali di Haul Gus Dur 2025 ini. Saya suka berandai-andai sih Mbak. Kalau seandainya Gus Dur ini kan menjadi presiden itu setahun 8 bulan ya, sebentar, belum sampai karena pemimpin itu biasanya kan ada masa membangun sebuah wilayah, proyek besar sampai harus ada sengketa dengan rakyat gitu ya. Gus Dur sering berada di situ tapi tidak dalam kapasitas pemimpin. Waktu misalnya zamannya Pak Harto, waduk yang Gedung Ombo misalnya, waktu Pak Harto memerintahkan relokasi dengan militer dan seterusnya ya. Jadi zamannya Gus Dur yang sebentar itu tidak sampai ada proyek pembangunan fisik nasional yang maksudnya ada interseksi antara kepentingan negara dan ini. Pengen melihat apa sih, bagaimana sih caranya kalau Gus Dur yang memimpin ada proyek nasional gitu. Yang itu harus ada diskusi panjang antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan negara. Karena pemimpin yang lain terjebak di situ dan akhirnya mengalahkan. Mungkin contoh yang paling mudah itu soal Bea Cengkeh ya waktu itu ya. Cengkeh gimana Mbak? Cengkeh. Pada masa Gus Dur itu petani cengkeh itu sangat diuntungkan. Kenapa? Karena Gus Dur mengambil kebijakan agar perusahaan-perusahaan rokok itu tidak gampang mengambil cengkeh impor. Gitu. Jadi kemudian para petani cengkeh itu diuntungkan dari situasi itu, walaupun saya ingat banget itu perusahaan-perusahaan rokok bahkan ada yang ngajak bicara saya gitu. Melobi. Ya saya tinggal ngomong, kita nggak boleh mencampuri urusan itu. Saya nggak mau diusir sama Gus Dur gitu. Tapi intinya sebetulnya seperti itu. Artinya walaupun secara hitungan ekonomi itu jelas lebih, kan pemasukan yang didapatkan dari industri rokok itu sangat besar ya, gitu. Artinya kalau mengutamakan petani cengkeh berarti harga rokoknya akan naik, gitu ya logikanya waktu itu. Gitu. Itu yang paling tidak dijelaskan oleh perusahaan rokok ini kepada saya gitu. Ini nanti naik, kalau naik dan ini nanti tenaga kerja yang bisa ada PHK bla bla bla, waktu itu saya menyebutnya gitu, kalau harga rokoknya tidak terjangkau bla 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 gitu. Tapi Gus Dur tidak bergeming. Tetap gitu. harus beli dari petani. Iya. Walaupun konsekuensinya harganya lebih mahal. Iya. Nah, jadi ukuran beliau itu bukan sekedar pemasukan negara, bukan hitungan ekonomi begitu, tetapi yang lebih fundamental. Iya. Gitu. Nah, saya kalau misalkan berandai-andai Gus Dur nanti akan seperti apa ya begitu. Yeah. Waktu itu Gus Dur mengunjungi Gedung Ombo loh, saya ingat banget. Saya menyiapkan ininya,
Gus Dur menengok warga yang terdampak Kedungombo tuh Pak, dalam posisi sebagai presiden ya waktu Oke. itu. Jadi presiden ya? Wah, setelah jadi presiden beliau berkunjung bertemu dengan warga Kedungombo. Lalu saya waktu itu menyiapkan kapal boat, pakai apa mesin boat itulah gitu. Terus untuk apa? Karena masih ada warga yang ketika waduk itu diisi, itu pasti mereka akan terdampak jarak dari desa itu ke daratan. Itu ada jarak air gitu, termasuk anak-anak sekolah dan lain-lain gitu. Jadi waktu itu Gus Dur kemudian berdamainya adalah dengan menyiapkan motorboat itu gitu. Nah menariknya setelah kita ke sana dan motorboat itu diserahkan kepada warga, itu nggak berapa lama saya dikontak oleh Romo Yatno. Dari gereja Katolik di Yogyakarta yang memang dari sejak awal ikut Romo Mangun pendampingan Kedungombo bersama Gus Dur, terus Kiai Mahfud Ridwan dan lain-lain ya. Terus Romo Yatno waktu itu menyampaikan gini, Mbak, itu warganya nanya boleh nggak dijual aja itu mesin boatnya itu. Loh, kenapa mau? Emang tidak terpakai? Bukan, kegedean. Jadi ditukar dengan yang lebih kecil ukuran mesinnya begitu. Saya ingat yang seperti itu. Jadi intinya adalah kalau Gus Dur pembangunan itu benar-benar harus melihat masyarakatnya gitu. Tidak mungkin beliau memilih hanya berdasarkan kepentingan ekonomi saja atau pertimbangan ekonomi saja, hitung-hitungan untuk pemasukan negara lah ya. Gitu. Tetapi apakah masyarakat bisa mengambil manfaat dari kebijakan itu begitu. Termasuk mungkin yang Papua ya waktu itu Mbak ya. Yang Gus Dur sampai bilang ya mereka punya hak untuk menentukan pilihannya. Ya. Dan apapun yang dipilih Gus Dur yang akan membelanya di. Iya, tetapi Gus Dur dari awal juga sudah menegaskan kepada teman-teman di Papua bahwa ada hal yang tidak bisa dinegosiasikan, yaitu upaya Gus Dur untuk menjaga Papua tetap ada di Indonesia, begitu. Jadi ini saya dapat dari lima tetua masyarakat Papua ya, yang diundang oleh Gus Dur ke Binagraha. Waktu itu bertemu dengan Gus Dur. Lalu di situ Gus Dur menyampaikan, ini Pak Toha Alhamid waktu itu yang bercerita di Forum Gus Durian Jakarta. Jadi Toha Alhamid itu bercerita bahwa pada tahun 2000 itu Gus Dur mengundang 5 tokoh masyarakat adat Papua. Ada 5, satunya itu adalah Pak Toha Alhamid, itu Tais Eluai, Tom Binal, tapi saya lupa lagi yang 2 ya. Itu lalu Gus Dur waktu itu menyampaikan begini, kalau meja ini ibaratnya adalah peta Indonesia, ya, saya sebagai pejuang hak asasi manusia dan demokrasi tentu bisa memahami apa yang inginkan oleh teman-teman di Irian Jaya, begitu. Tetapi kalau ibaratnya meja ini adalah peta Indonesia, tugas saya sebagai presiden adalah menjaga peta ini tetap seperti ini. Nah, jadi mari kita dialog. Tetap di sini di peta ini, tapi yang lainnya masih bisa kita dialogkan, begitu. Apa sebetulnya yang jadi harapan, yang jadi concern dari teman-teman di Irian Jaya? Gitu. Lalu mereka menjawab, ngapain bertanya seperti itu? Karena Jakarta selama ini toh memang tidak pernah menghargai kami, gitu. Jadi apa maknanya pertanyaan seperti itu? Kami ini tidak pernah dihargai, martabat kami itu tidak pernah dihargai. Kami saja dipaksa untuk meninggalkan identitas sebagai orang Papua. Oh iya, waktu itu Irian Jaya namanya. Iya, Irian Jaya. Kami diminta untuk meninggalkan identitas
martabat sebagai orang Papua, kami diganti namanya jadi Irian Jaya, sama sekali tidak ada penghargaan terhadap kami, gitulah ya intinya yang disampaikan. Lalu Gus Dur menjawab, jadi sebetulnya martabat itu salah satunya ada di nama Papua itu. Nah disitulah Gus Dur memutuskan mengembalikan nama Papua itu gitu kepada warga di sana gitu. Jadi dari awal yang lainnya boleh dinegosiasikan, termasuk yang bendera bintang kejora dan lain-lain, tetapi tetap ada di peta Indonesia gitu. Karena kan waktu itu masih traumatik kita ya dengan keluarnya Timor Leste. Kita hilang Timor itu, dan sementara Aceh juga masih bergejolak waktu itu gitu. Jadi Gus Dur waktu itu menyampaikan bahwa tugasnya adalah menjaga peta ini tetap begini, tidak ada yang hilang lagi. Kalau itunya tidak dinegosiasikan, bahwa posisi Gus Dur saat itu, tetapi yang lainnya itu ayo didiskusikan gitu. Kalau kembali ke tema itu memang untuk rakyat itu menjadi hal yang paling utama. Betul. Jadi itu kan publik marah ya ketika dikembalikan nama Papua itu publik kan juga, terutama para politisi lah itu, apalagi politisi atau faksi di elit politik Indonesia yang lebih dekat dengan rezim Orde Baru itu tentu bermasalah dengan dibuangnya nama Irian Jaya, dikembalikan, dan juga pengikut Bung Karno itu kan juga reaktif gitu. Tetapi bagi Gus Dur ya sudah, itu konsekuensi logis sebagai pemimpin mengambil kebijakan, tetapi tujuannya adalah untuk penghormatan pada martabat kemanusiaan warga Papua. Ini bukan sekedar masalah politis, ini masalah martabat kemanusiaan. Makanya kemudian juga bagi Gus Dur mudah sekali untuk misalnya menghapus tanda di KTP yang dulu itu menandai bukan afiliasi, ada sejarah keluarganya yang Tapol 65 yang terkait dengan PKI. Dulu kan ada tandanya di KTP. Tapi oleh Gus Dur itu dihapuskan. Atau kemudian pencabutan inpres terkait dengan ekspresi kebudayaan warga Tionghoa. Itu. Atau permintaan maaf Gus Dur di Timor Leste. Itu Gus Dur berkunjung ke Timor Leste dan minta maaf secara terbuka. Itu di pintu pemakaman Santa Cruz yang menjadi titik pelanggaran HAM paling besar pada saat Timor ya. Itu. Nah, karena itu di Liberdarah waktu itu kan di pemakaman Santa Cruz itu, di situ Gus Dur minta maaf secara terbuka. Nah, itu kan bukan hal-hal yang populer ya. Itu bukan hal yang akan memberikan keuntungan secara politik. Betul. Gitu. Lebih baik bagi-bagi bansos. Tapi malah justru Kementerian Departemen Sosialnya dibubarkan oleh Gus Dur. Karena dari semua itu kan semuanya terikat itu Mas dengan keadilan dan kemanusiaan itu tadi. Dari semua kasus-kasus itu Mbak ya, Gus Dur begitu mudah menghapus tanda orang terafiliasi dengan PKI, terus kemudian minta maaf. Padahal itu Konghucu. Terus kenapa Gus Dur melakukan itu? Sesuatu yang tidak populer karena Gus Dur tidak melakukan banyak hal yang populer sehingga agak pendek ya usianya jadi presiden. Enggak lah, kalau itu kan kontestasi politik. Kontestasi politik itu memang tidak mudah, dan kita kan nggak clean break ya waktu itu dari Orde Baru gitu. Tuntutan masyarakat sipil misalnya terhadap pembubaran Golkar waktu itu kan nggak berhasil gitu ya. Jadi artinya kelompok-kelompok politik yang waktu itu
apa istilahnya, mereka dulunya sudah ada dan mereka bertransformasi dengan reformasi gitu, itu kan tetap membawa beberapa nilai-nilai lama begitu ya. Walaupun kita harus mengakui lah, kalau menurut saya Golkar yang sekarang dengan Golkar yang dulu ya pasti beda banget gitu ya gitu. Setelah 25 tahun proses reformasi begitu. Tetapi kan pasti ada benang merahnya, masih ada kaitan-kaitannya gitu. Dan menurut saya waktu itu memang Gus Dur tidak, kekuatan politiknya Gus Dur itu nggak besar-besar banget. Sudah gitu beliau memiliki kekekehan itu apa? Kekekahan. Beliau Asa yang sangat kuat komitmennya pada prinsip-prinsip ini tadi yang populisme dalam arti yang sesungguhnya inilah gitu. Artinya keuntungannya harus ada di rakyat, dan itu kan jadi gini, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu mau tidak mau itu berarti membutuhkan kebesaran jiwa dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan. Karena kekuasaannya harus diserahkan kepada rakyat, gitu. Nah, di bagian yang ini menurut saya karena Gus Dur sangat kuat komitmennya ke situ, sehingga elit politiknya ya nggak akan mendukung lah, begitu. Kan pasti sering dilobi lah orang deket-deketnya kalau begitu. Oh iya, yang paling bisa bercerita tentang lobby-lobby politik yang berlangsung pada saat itu, sebelum akhirnya Gus Dur kalah dalam kontestasi politik itu adalah Pak Mahfud MD. Itu yang beliau akan bercerita dengan apa adanya ya, begitu. Tetapi pelaku sejarahnya itu juga ada Bu Hovifah. Bu Hovifah Indar Parawansa, Pak Mahfud itu adalah pelaku-pelaku, aktor-aktor, salah satu aktor-aktor yang waktu itu sangat. Mbak Alisa sendiri jarang dilobi orang. Saya kan bukan anak urusan politik, Mas. Ya kan bisa. Iya nggak ada. Saya bukan anak urusan politik, jadi menurut saya kalau kelompok-kelompok politik itu udah tahu lah, kalau ke saya ya mentok tembok lah, nggak akan ada efeknya begitu. Baru mau nanya, waktu itu kepikiran jadi wapres apa enggak? Oh jelas tidak. Kita kepikirannya gimana caranya bisa keluar dari istana secepat-cepatnya. Jadi begini, kalau sekarang saya bisa menyampaikan bahwa seandainya saja dulu cukup panjang waktunya Gus Dur gitu ya, menjadi presiden gitu. Tapi pada saat itu Mas, saya orang yang sangat bersyukur ketika Gus Dur memutuskan keluar dari istana. Kenapa Mbak? Ya karena saya udah gak kuat. Apa maksudnya gak kuat? Dia sudah tidak kuat dengan situasinya saat itu. Interpolitik. Iya dengan ini politiknya gitu. Karena Gus Dur itu orang yang sangat tulus, hidupnya untuk rakyat. Banyak orang tidak sependapat dengan Gus Dur, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menuduh Gus Dur itu. Yang bisa menuduh Gus Dur itu memanfaatkan jabatan untuk kepentingannya sendiri dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk dirinya dan keluarganya. Nggak ada Mas yang bisa ngomong. Iya. Ya dituduh bulogate apa itu akhirnya nggak terbukti juga. Bukan cuma tidak terbukti, dibuktikan tidak ada kaitannya. Iya, dibuktikan tidak ada kaitannya. Iya. Gitu. Tidak ada lah. Jadi setelah Gus Dur meninggalkan istana dan kami hidup seperti biasa, kan orang juga bisa melihat bahwa oh iya ya gitu, memang anak-anaknya juga nggak kemudian mencari kekuasaan atau menjadi kaya raya, atau itu kan enggak juga gitu, atau tiba-tiba menjadi punya perusahaan yang valuasinya triliunan, dapat suntikan startup bla bla bla, kan enggak ada juga gitu. Jadi saya rasa kehidupan kami setelah itu memang kemudian menjadi bukti bahwa ya nggak mendapatkan manfaat, manfaat yang sifatnya
sifatnya personal gain itu tidak ada gitu. Itu yang jelas terjadi pada saat itu. Berarti itulah ya kata-kata untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu. Nah, beberapa hari sebelumnya ada kaitannya nggak Mbak dengan ditetapkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional? Sebetulnya nggak ada kaitan langsung. Secara langsung nggak, karena itu kan sebelum kita menentukan tema ini sebetulnya sudah jauh sebelum penetapan Pak Harto menjadi pahlawan nasional ya, atau Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Karena memang tidak dalam konteks itu, tetapi dalam konteks kenapa kita pilih tema itu, seperti tadi Mas Rozali sampaikan bahwa haul Gus Dur itu momen recharging, dan itu kan akhir tahun ya, jadi kayak mungkasi gitu atau menjadi penutup tahun. Tapi gitu. Selalunya Kita selalu tema itu kan respon dari keadaan. Betul. Nah, kita memilih ini karena kondisi secara umum, bukan karena Pak Harto atau karena pahlawan nasional, itu tidak. Tetapi penetapan Pak Harto menjadi pahlawan nasional itu sebetulnya merefleksikan situasi kita saat ini gitu. Iya, pertanyaan saya itu sebenarnya. Pas gitu ya. Kok temanya itu pas dihadapi situasinya seperti ini. Tapi itu kan menurut saya pribadi setidaknya, atau dengar-dengar dari obrolan kita dan teman-teman, obrolan saya dan teman-teman gitu ya. Memang penetapan Pak Harto sebagai pahlawan itu puncak dari perkara-perkara yang ada saat ini. Misalnya kayak, kita selama ini berjuang anti Soeharto loh. Apa yang ditinggalkan itu korupsi, you name it lah ya. Masalah-masalah tadi misalnya kasus-kasus pembungkaman pers dan seterusnya, itu muaranya 32 tahun itu gitu, dan hari ini ditetapkan sebagai pahlawan, bersandingan dengan Marsina, korbannya, orang yang melawannya. Yeah. Kita bingung, merasakan apa ini?